Info dan Opini kembali menjumpai Anda sahabat. Kali ini kami sampaikan tulisan berjudul Api Pentakosta Blaise Pascal, ditulis oleh Pendeta Martin Lukito Sinaga. Penulis adalah dosen luar biasa di STT Jakarta dan Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Tulisan ini dimuat di satuharapan.com. Di awal tulisannya, penulis mengutip catatan harian Blaise Pascal, Tahun Rahmat 1654, hari Senin 23 November. Kira-kira jam setengah 10 malam sampai setengah jam setelah tengah malam. Api, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Allah para filsuf dan kaum ilmuwan. Kemantapan hati, perasaan gembira, damai Allah dari Yesus Kristus. Api Pentakosta seolah menghangatkan seluruh hidup Pascal pada malam itu. Hal yang lama didambanya. Ia adalah seorang jenius dan ilmuwan besar Perancis, penemu dasar sistem kalkulator, penemu teori probabilitas matematik dan pengukuran untuk barometer. Ia lahir tahun 1623. Dan ia dipengaruhi oleh teologi Cornelius Jansen yang coraknya dekat dengan Calvinisme. Pascal percaya pada anugerah yang radikal, yang kalau diberikan Tuhan, maka manusia dapat datang padanya dan selanjutnya menerima keselamatannya. Melalui momen api tersebut, Pascal mengalami kepastian rahmat keselamatan Tuhan yang lama dinantinya. Pengalaman api seolah seperti momen hatinya dipenuhi roh Pentakosta yang membuat hidupnya penuh sukacita. Sahabat, sebagai seorang ilmuwan, Pascal menggumuli dan mencoba mendamaikan hubungan iman dan akal antara pengalaman api Pentakosta dan rasionalitas. Dan ia menulis buku perenungan untuk ini, berjudul Pensées, Pikiran-Pikiran, terbit di tahun 1670. Kembali penulis dalam hal ini Pendeta Martin mengutip pernyataan Pascal dari buku berjudul Pensées, fragmen ke-77, Akal yang halus. Tiadalah aku dapat memaafkan Descartes. Ia hendak menempatkan seluruh filsafatnya di luar Tuhan. Tetapi mau tidak mau ia harus membiarkan Tuhan menggerakkan ujung jarinya supaya dunia ini dapat berputar. Selanjutnya tiadalah ia membutuhkan Tuhan lagi. Sahabat, kala itu di Eropa cukup mendalam pengaruh pemikiran Descartes yang bertitik tolak pada subjek yang berpikir cogito ergo sum untuk memastikan terbentuknya pengetahuan. Hanya rasio yang dapat dengan jernih memilah dan menetapkan kebenaran. Dalam hal ini Allah dipahami Descartes sebagai ide bawaan, innate ideas, dalam pikiran, yang akan menjamin kepastian pengetahuan rasional kita. Bagi Pascal, cara Descartes ini membuat Allah hanya diandaikan saja, dibiarkan tanpa bisa ditemui lagi sebagai pribadi. Bagi Pascal, mesti ditemukan cara lain memastikan dan menemui Allah. Maka katanya, hati mempunyai akalnya sendiri yang tidak dikenal oleh akal. Dalam Pensées fragmen ke-423. Sahabat, berlawanankah hati yang berakal dengan akal itu sendiri? Disinilah kedalaman pergulatan Pascal. Baginya akal memang bisa hanya bekerja secara matematis saja. Esprit geometrik katanya. Tetapi akal juga bisa bekerja seperti lazimnya hati, yaitu dengan esprit de finesse, dengan cara halus dan subtil. Kata finesse dalam bahasa Prancis ini dekat dengan kata finitude, yang artinya berbatas. Dalam arti inilah akal yang halus atau hati itu kiranya bekerja. Ia bersikap rendah hati akan keterbatasannya, sehingga terbuka kepada apa yang tak terpermanai. Kalau akal tak mau melihat dimensi halus darinya dengan bekerja seperti hati, maka akal sesungguhnya tak konsisten dengan dirinya.
Sahabat, bagi Pascal, semakin akal atau rasio bekerja secara konsisten dengan caranya yang khas, ia mesti melihat ketidakterbatasan sebagai temuannya, ataupun kesimpulannya sendiri. Dengan kata lain, Pascal yang memang konsisten berpikir rasional dan matematis, berarti juga oleh rasionalitasnya sendiri mengakui ketidakterbatasan segala sesuatu. Dan itu membuat akal akan bersikap halus, esprit de finesse, lalu terbuka. Kemuliaan manusia ada pada akalnya, sahabat, dan kedalaman akal ada pada kehalusannya. Manusia hanyalah sebatang lalang yang paling lemah daripada alam, tetapi ia adalah lalang berakal. Tiadalah perlu bahwa alam semesta mempersenjatai diri untuk membinasakannya. Tetapi apabila alam semesta itu membinasakannya, maka manusia itu tetap lebih mulia daripada yang membuatnya binasa. Alam semesta tiada mengetahui sesuatu pun, jadi seluruh keunggulan kita terletak dalam berpikir. Demikian Pense, fragmen ke-347 menuliskan. Sahabat, perenungan Pascal akan hubungan iman dan akal juga terkait dengan keadaan dirinya yang banyak menanggung sakit, antara lain sulit tidur yang akut. Dalam hal itu Pascal menemukan dirinya seperti murid-murid Kristus yang diminta untuk senantiasa berjaga-jaga. Dalam sakitnya itu, Pascal tetap bekerja selaku ilmuwan, tetapi juga memeriksa kecenderungan dirinya yang bisa kosong tanpa kehangatan ilahi. Baginya ini tak tersembuhkan kalau anugerah tak diberikan padanya. Dua unsur dirinya inilah yang terus ia hayati dengan tetap terjaga. Akal matematisnya yang membuatnya memahami realitas material, dan akal halusnya yang membuatnya menanti dan merasakan anugerah Tuhan. Sahabat, kiranya momen Pentakosta kita hari-hari ini bercorak Paskalian dalam suasana normal baru sekalipun. Seperti Pascal, tak bisa lagi tertidur begitu saja, tetapi mesti berjaga-jaga. Kita pun perlu melengkapi diri dengan akal agar protokol kesehatan secara rinci dapat kita kerjakan. Tak ada yang menakutkan dalam proses memutus rantai penularan virus ini. Semuanya akan terukur secara rasional. Tetapi tak perlu ini mematikan hati atau akal yang halus, esprit de finesse kita. Sebab seperti Pascal, kita kiranya terbuka menantikan momen api Pentakosta yang menghangatkan diri kita. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemantapan hati, perasaan, gembira, damai. Demikian info dan opini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Anda memiliki komentar? Silakan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda sekali lagi. Sampai jumpa.